Berapa harga topi ini? Ini biasanya sering saya lontarkan ketika di dalam sebuah seminar tentang copywriting. Nah, kemudian dari beberapa audien, dari depan dia bilang 50.000 Pak. Terus sampingnya juga bilang urut begitu ya, ada 60.000, ada 20.000, bahkan ada yang agak sembrono nih, 10.000 ini topi ini. Yang belakang bilang 70.000. Jadi ketika pertama kali saya lontarkan, maksimal harga topi ini hanya 70.000. Nah, kemudian saya mulai memberikan tambahan informasi. Bahannya ini adalah wool Irlandia. Kemudian ini coraknya adalah tradisional herringbone pattern. Saya tambahkan 2 informasi itu. Terus saya lontarkan lagi nih, harganya jadi berapa sekarang? 200.000 Pak. Ya, ada yang 300.000, 350, ada yang 250.000. Oke, sekarang saya tambahkan 1 informasi lagi. Ini produksinya dari Tipperary Company dari Irlandia. Berapa harga topi ini? Mulai naik nih harganya. 500.000 Pak, 600.000, 700 sampai yang tertinggi adalah 1 juta. Apa artinya di sini? Hanya dalam beberapa menit saja, saya bisa menaikkan harga topi ini yang tadinya hanya 50.000, itu tiba-tiba bisa menjadi harga 1 juta. Ajaib. Oke, assalamualaikum, salam belajar. Saya Guru Taufan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang copywriting, seni menulis kata yang menjual. Apa ini fungsi sosial dari sebuah media? Gitu ya. Media sosial saat ini biasanya teman-teman kan akan menggunakannya sebagai apa nih? Yang pertama itu sebagai sharing, mau sharing foto, mau sharing video, musik dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi yang kedua biasanya untuk apa? Oh, ada yang pakai belajar, learning. Nah, saat ini kan kita semuanya sudah menggunakan aplikasi media sosial yang untuk belajar. Ya, kemudian untuk interaksi tentu saja nih kalau sudah digunakan sebagai learning, biasanya juga akan untuk interaksi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai pemasar untuk marketing. Kalau untuk marketing, nah ini fungsinya ini adalah untuk menjual. Jadi media sosial yang kita punya, gimana caranya bisa produktif? Bukan cuma dipakai sebagai sharing sana sini saja gitu ya, cuma nonton video yang lucu-lucu saja ya, tapi juga bisa digunakan sebagai marketing. Nah, ini kalau disingkat itu menjadi SLIM tadi ya, sharing, learning, interacting, dan marketing. Oke, nah kaitannya nih dengan media sosial tadi ya, saya akan tunjukkan tentang data. Ini data survei internet Indonesia tahun 2023 ini yang terbaru. Jadi saat ini di Indonesia, para praktisi bisnis yang menjual pada media sosial ini luar biasa. Sudah sampai 82,84%. Data ini saya ambil dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Ini era sekarang tidak ada lagi era yang tidak digital. Ya, semuanya sudah menggunakan media sosial, semua hal yang berbau digital, berbau internet gitu ya. Nah, kemudian penjualan dan promosi melalui media internet saat ini di tahun sampai dengan tahun 2023 ini itu 80% para pelaku bisnis atau entitas ini yang melakukan promosi melalui internet. Jadi artinya apa? Ini luar biasa teman-teman. Jadi bahwa kita ini meningkat terus dan nanti 2-3 tahun ke depan pasti juga akan semakin meningkat. Jadi jangan ketinggalan ilmu-ilmu kita, bagaimana cara kita itu menjual melalui media sosial atau menjual melalui digital. Nah, kita kembali ke tema tadi ya, tentang copywriting. Jadi sebenarnya apa copywriting? Kenapa di awal tadi saya bisa menjual sebuah topi hanya dalam hitungan menit, dari harga mulai berapa tadi? 10.000 dan lain sebagainya sampai akhirnya menjadi 1 juta. Hanya dengan mengubah kata-kata, menambahkan satu informasi. Jadi kalau kita melihat ini definisinya, copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif. Kata kuncinya persuasif ini.
yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa tindakan seperti mengklik tautan atau link, kemudian melakukan pembelian, mengajak, merekomendasi, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Nah, jadi siapapun kita yang memang kita itu bergerak di bidang penjualan ataupun marketing, atau minimal kita jualan di media sosial atau marketplace, kita harus ngerti ini manfaatnya. Apa ini copywriting? Jadi yang pertama, manfaat copywriting yaitu meningkatkan konversi. Nah, apa ini maknanya konversi di sini? Jadi konversi ini kan adalah sebuah perubahan. Jadi misalnya begini, ada perubahan dari pengunjung website itu menjadi pembeli. Itu namanya perubahan. Atau misalnya perubahan dari seorang pelanggan atau seorang konsumen biasa menjadi pelanggan. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Konsumen biasa kemudian dia menjadi pelanggan. Kemudian dari pelanggan dia menjadi militan. Ini luar biasa. Jadi saking dia itu saking fanatiknya dia akan menjadi militan. Nah, ada yang seperti itu. Ini meningkatkan konversinya. Terus kemudian yang kedua itu memperkuat citra merek. Nah, ini citra merek ini konten yang menarik akan membangun hubungan yang lebih erat kepada pelanggan. Kalau pelanggan itu sudah loyal, dia akan bercerita kepada temannya, dia akan memberikan rekomendasi kepada yang lain. Kalau dulu itu kan biasanya istilahnya word of mouth. Tapi kalau sekarang EWOM, electronic word of mouth, ini lebih dahsyat karena kalau sudah orang cerita ya menggunakan media sosial, itu hitungan detik bisa informasi itu keliling se-Indonesia Raya itu ya. Kita ingat ya, the power of netizen Indonesia itu hitungan detik itu dia bisa memviralkan berita apapun. Hitungan detik seluruh Indonesia, mungkin sampai ke dunia juga ya. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian konsumen. Jadi di sini bisa membujuk konsumen menjadi lebih dekat kepada produk kita. Apapun produk kita itu akan dilihat ya oleh konsumen baru. Jadi lebih dekat, ini produk apa sih ini? Dia akan mulai lihat gitu ya, lihat website kita, penasaran, ngeklik sana sini, dapat informasi itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan search engine optimization atau SEO. Ini meningkatkan visibilitas konten kita pada mesin pencari. Jadi kalau kita ketik Google aja, kita ketik kata kuncinya, langsung cepet itu ya. Lihat di YouTube-nya juga gitu, masukkan keywordnya, kata kuncinya di YouTube, langsung cepet dapat informasi itu. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya iklan. Nah, ini kok bisa mengurangi biaya iklan? Karena copywriting ini kan hanya masalah tulisan ya, dalam tanda petik. Hanya masalah tulisan, tetapi ini dapat digunakan di semua model periklanan yang gratis tanpa biaya besar untuk iklan yang berbayar. Bayangin saja kan, kita tidak harus ya punya iklan yang berbayar, tapi kita iklan di dalam medsos yang sesederhana itu atau di dalam marketplace itu aja kita bisa menggunakan copywriting sesederhana itu. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul.
Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus kite kudasai. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Nah, oke, sekarang bagaimana sih tipsnya copywriting yang efektif itu seperti apa? Karena kita kan mesti harus tahu ya bahwa copywriting tadi menulis bahasa iklan, tetapi kan tidak sekedar menulis bahasa iklan. Kita harus ngerti ini tips-tipsnya, jangan sampai kita keliru. Yang pertama ini, kenali audienmu. Nah, gini ya. Jadi siapa ini audien saya? Misalnya ini ya, saya punya produk yang simpel aja, misalnya makanan gitu ya, kerupuk rambak misalnya gitu. Siapa yang akan membeli kerupuk rambak saya? Atau kalau misalnya saya seorang produsen topi, siapa yang akan membeli topi-topi saya? Misalnya saya bikin topi yang tadi saya tunjukkan, mungkin topi yang tidak umum di Indonesia, tetapi pembelinya ternyata ada. Nah, kita harus ngerti ini, kira-kira siapa yang jadi pembeli itu. Kenali konsumen atau audien kita. Karena audien itu pasti dia akan bertanya-tanya gini ya. Jadi ketika dia mau membeli, saya beli produk ini mengapa? Mengapa saya harus beli produk ini? Atau kalau misalnya kalau saya beli produk topi tadi yang saya tunjukkan, saya menjadi kira-kira seperti siapa? Nah, itu kan kalau produk-produk fashion gitu ya. Oke, sekarang yang kedua ini. Tulisan menuju ke 1%. Jadi kalau yang namanya copywriting itu dibuat lebih personal. Memang yang membaca orang banyak, tetapi ketika kita merancang bahasa yang ada di dalamnya, itu bahasa yang seakan-akan menjawab pertanyaan atau menjawab problem dari seorang konsumen. Jadi seakan-akan itu personal. Saya ingin turun berat badan misalnya begitu ya. Berarti apa ini? Saya akan mencari produk-produk yang bisa menurunkan berat badan atau produk yang bisa mengurangi kalori. Nah, saya kan butuh ini ya, saya butuh itu. Saya butuh makanan atau minuman seperti makanan kesehatan. Sehingga ketika ada copywriting yang bisa menunjukkan saya solusinya, saya merasa ada yang menjawab ini. Oh iya ya, ternyata ini jawaban saya. Gitu ya. Jadi biasanya akan muncul kata-kata Anda, saya, kami, kita gitu ya. Di dalam copywriting pasti akan seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, fokus pada manfaat bukan fiturnya. Nah, untuk membuat copywriting yang lebih persuasif, yang lebih membujuk gitu ya, dan lebih menarik, kita harus menonjolkan manfaat atau nilai yang bisa didapat oleh audien. Jadi sebenarnya apa sih artinya manfaat gitu ya, atau artinya nilai? Jadi nilai atau value kalau di dalam marketing itu berbeda dengan yang namanya harga. Kalau contoh misalnya begini, ini alat yang saya bawa, gitu ya. Nilainya berapa? Ini bukan harganya, tapi adalah nilai. Kalau hari ini ketika alat ini saya bawa, di tangan saya nilainya kalau skala 0 sampai 100, ini nilainya 100. Karena kalau tanpa alat ini,
nggak maksimal kerja saya. Tapi kalau alat ini barangkali ditemu oleh orang lain, jatuh di jalan, ditemu oleh orang lain, dan orang lain tidak pernah menggunakan PowerPoint untuk presentasi, misalnya seperti itu, ini nilainya mendadak menjadi 0, karena nggak ada nilainya. Apalagi kalau hanya alat ini, konektornya mana? Nggak ada, ya, nilainya akan jatuh, bisa minus gitu ya. Begitu dapat ini ngapain seperti ini dibuang? Buat apa koleksi, nggak akan bisa jalan. Jadi itu adalah sebuah nilai. Berbeda dengan harga, mungkin ini harganya nggak sampai 1 juta misalnya gitu. Tetapi nilai dari alat ini itu bisa mencapai lebih dari 1 juta. Itulah yang disebut dengan nilai ya di dalam marketing seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ini, gunakan cerita dan libatkan emosi. Jadi kalau di dalam sebuah copywriting, bagaimana membuat copywriting lebih memorable dan relatable, lebih mudah diingat. Caranya gimana? Membuat sebuah cerita gitu ya, storytelling. Copywriting itu adalah sebuah storytelling, walaupun itu hanya singkat. Mungkin storytellingnya hanya sekedar ya mungkin 1 paragraf, 2 paragraf paling singkat, nggak usah satu halaman gitu, bukan ya. Tetapi cukup singkat dan melibatkan emosi. Jadi ketika seseorang ingin menurunkan berat badan, ini harus disentuh dulu emosinya. Ya nggak cukup hanya ini saya promosi ini produk pelangsing gini-gini dan lain sebagainya, nggak cukup. Tetapi harus disentuh emosinya. Misalnya begini, emosi yang disentuh adalah emosi tentang yang berkaitan dengan kesehatan. Ketika body fat itu naik sekian persen, maka kaki kita akan menumpu 4 kali lipat dari berat badan kita. Nah, bayangkan seperti itu. Tapi kalau kita mau menurunkan berat badan 1 kilogram saja, berarti kaki kita telah membebaskan diri dari 4 kilogram dari berat badan kita, karena 4 kali lipat. Nah, itu seperti itu. Ini kan lebih memorable gitu ya, daripada ini saya menjual body makanan pelangsing dan lain sebagainya. Oke, nah terus kemudian, nah yang kelima nih, jadi sebuah copywriting itu harus dapat diuji dan dioptimalkan. Mengapa seperti itu? Jadi misalnya saya membuat sebuah copywriting 1, gitu ya. Apakah itu cukup? Tidak. Kita harus tes pasar di situ, copywritingnya. Apakah copywriting yang saya buat memang itu akan mudah diterima oleh masyarakat, ya, oleh para calon konsumen. Saya paling tidak membuat 2. Nah, nanti bisa diukur. Apalagi kalau sekarang ini di dunia digital itu lebih enak lagi nih. Kita bikin copywriting 1, kita tayangkan di IG Reels misalnya begitu. Itu kan langsung bisa dilihat ini ya di dalamnya, insight-nya itu ya bisa dilihat. Ini sudah dilihat oleh berapa orang, ini sudah tayang berapa orang, sudah dilihat. Terus kemudian ada yang melihat ini apakah follower kita atau di luar follower kita. Kita bisa ngukur seperti itu 1 video. Nanti video yang lain dibuat misalnya gitu ya, atau copywriting lain yang kita buat, nanti diukur. Nah, data-data itu bagi seorang marketer atau manajer pemasaran itu harus didapat, harus punya. Oke, ini kalau copywriting yang model begini ternyata lebih disukai daripada copywriting saya yang kedua, atau mungkin copywriting saya yang kedua lebih unggul daripada copywriting saya yang ketiga. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Nah, ini adalah tips copywriting tadi, ada 5. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro for a better future. Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini, bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software Tapi Kampus On TV. Menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus来てください. Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas
Dian Nuswantoro. Be Better Future. Lihat nih, waduh kacau, kacau nih, parah-parah. Apa ini tentang copywriting atau kata-kata sakti yang wajib ada dalam copywriting? Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Copywriting di dalamnya harus memuat kata-kata sakti. Contohnya, kata cepat. Berarti cepat ini apa? Menginterpretasikan sesuatu yang bergegas gitu ya. Terus kata praktis. Ya, terus yang ketiga, kata lebih. Lebih itu lebih banyak, lebih cepat. Sebenarnya tadi bisa juga digabungkan ya. Lebih kurus, kayak gitu ya. Lebih praktis juga bisa ditempelkan ke kata-kata yang lain. Lebih murah juga boleh, gitu ya. Macam-macam ini kata-kata lebih. Tapi itu harus ada kan. Terus kata lainnya yaitu rahasia. Orang kalau dikasih sesuatu yang sifatnya rahasia kan senang. Saya akan mengungkap sebuah rahasia tentang copywriting. Oke, saya akan mengungkap sebuah rahasia mendeteksi kebohongan. Itu kan orang dengan judul seperti itu, headline seperti itu kan, ini apa gitu ya. Orang seperti kalau kita itu lihat jalan gitu ya, terus kita lihat ada sebuah baliho di pinggir jalan, kalau menarik kepala kita akan begini kan, kan gitu ya. Walaupun itu naik motor sekalipun, pasti kalau itu iklan ya, atau di dalam sebuah baliho dan membuat kita menengok kepala, itu berarti berhasil. Tapi kalau kita lihat baliho, lihat gitu ya, nggak ada yang menariknya. Nah itu berarti itu baliho yang gagal ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita membuat sesuatu itu harus ada sesuatu yang eye catching ya, menarik perhatian, menyolok mata seperti itu. Terus kata lain, terbatas. Nah, dikasih tambahan kata terbatas, itu juga kata sakti. Kenapa? Itu akan membuat kesan bahwa produk kita ini diminati banyak orang, sehingga stoknya juga terbatas, membuat orang akan berebut. Ya, mana yang nggak suka gitu ya, produk kita direbutkan banyak orang sampai kita kehabisan stok, itu suatu kebanggaan. Jadi kalau misalnya nih, kalau di dalam dunia kampus, letak keberhasilan atau misalnya ukuran keberhasilan sebuah kampus atau sekolah, itu kalau dia sudah bisa menolak peserta karena kehabisan kursi gitu ya, kursinya sudah penuh, terbatas. Nah, itu luar biasa gitu ya. Terus kemudian ada kata-kata lain yaitu sekarang. Kata sekarang berarti harus sekarang beli kan gitu ya, supaya nggak ketinggalan lagi. Sekarang daftar. Kalau daftarnya besok belum tentu ada, belum tentu besok dibuka lagi, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Ini kan membuat orang terburu-buru ya. Terus yang berikutnya kata penting. Penting ini ya, penting untuk kehidupan kita misalnya gitu ya, penting untuk kehidupan saya, penting untuk saya harus tambah sehat, ini penting banget. Oke. Terus kemudian yang berikutnya menarik. Nah, menarik ini kan artinya sesuatu yang biasanya itu kalau produk-produk fashion, nah itu ada kata-kata menarik. Anda akan lebih menarik kalau pakai ini kan gitu ya,
lebih menarik kalau pakai topi, lebih menarik kalau pakai shawl, atau lebih menarik dengan baju ini dan lain sebagainya. Terus buruan, nah ini juga kata ya, buruan daftar, buruan beli sekarang supaya nggak kehabisan, supaya bisa dapat tempat, dapat kursi gitu ya. Seperti kalau kita mau nonton bioskop, begitu lihat daftarnya gitu ya, ini kursinya yang sudah penuh yang mana, ini harus buruan ini, ya akan memacu sifat buru-buru ini, harus segera beli tiketnya. Terus ada kata lain yaitu hanya, kalimat hanya itu kan luar biasa, yaitu membuat kita seakan-akan ini kan harganya 5 kali lebih murah. Wah, itu kan luar biasa. Oh, ini harganya dengan kualitas yang tinggi, harganya 2 kali lebih tinggi daripada produk yang lama. Tetapi dikasih kata hanya menjadi 2 kalinya menjadi murah, kan gitu. Padahal sebenarnya kan harganya naik ya, naik ya, 2 kali lipat, tetapi hanya 2 kali lebih tinggi daripada produk sebelumnya atau daripada pesaing dengan kualitas yang jauh lebih baik gitu. Terus kemudian kata mudah. Nah, mudah misalnya kita beli ini mudah dipakai, mudah dibersihkan, mudah dicuci dengan deterjen biasa, mudah dipakai, atau misalnya mudah diimplementasikan, macam-macam, mudah digunakan. Aplikasi ini mudah digunakan. Wah, ini kan orang senang. Terus kemudian spesial. Nah, ini kata-kata spesial ini kan akan membuat orang, oh ya, kalau saya beli produk ini, saya merasa dispesialkan gitu ya oleh yang bikin produk, atau dispesialkan oleh produknya itu. Terus ada yang terakhir, kata akhirnya. Nah, kata akhirnya ini akan membuat kesan apa? Akhirnya ketemu jawabannya, gitu ya. Akhirnya ketemu jawabannya. Wah, itu kan sehingga dengar kata akhirnya ini kan orang menjadi, wah, ada satu kelegaan. Nah, terus bagaimana nih hubungannya dengan sistem? Nah, ini yang penting ya. Jadi di dalam sebuah tubuh copywriting, yang pertama harus ada headline. Headline ini dalam 3 detik pertama itu yang akan menentukan langkah berikutnya. Makanya bikin headline itu yang powerful. Karena jika orang tidak tertarik membaca headline, mereka nggak akan tertarik produk kita. Selesai. Seperti orang tadi lihat baliho di pinggir jalan, begitu lihat balihonya, nggak menarik, orang nggak mau nengok, selesai sudah itu. Terus yang berikutnya ini, setelah ada headline, ya sistematika berikutnya adalah penawaran. Harus ada nih penawarannya. Misalnya begini, isi dari sebuah penawaran, latar belakang atau pengantarnya. Nah, ini bisa kita berikan dengan cara storytelling. Terus setelah itu, kasih deskripsi produknya atau produk knowledge-nya. Jadi produknya itu apa? Gitu ya. Terus yang ketiga adalah manfaat, harus dijelaskan. Produk ini untuk apa? Manfaatnya apa? Secara emosional saya merasakan apa kalau pakai produk ini atau beli produk ini. Terus kalau produk ini saya beli juga, saya akan menjadi seperti siapa? Jadi kalau misalnya ini terutama untuk produk fashion, topi tadi misalnya saya bawa. Ketika saya pakai topi ini, beli topi ini, saya menjadi seperti siapa? Terus yang ketiga, ini sistematika yang ketiga adalah alasan. Mengapa konsumen harus beli produk Anda? Mengapa mereka harus percaya produk Anda? Kalau nggak beli, kenapa? Nah, kita harus punya jawabannya itu. Ya. Kemudian, tampilkan bonus. Ini kalau perlu ya. Bonus ini fungsinya apa? Karena untuk memicu orang mempertimbangkan membeli produk dalam waktu cepat. Kasih bonus. Berikutnya, tambahkan testimoni. Ini penting banget. Jadi kalau saat ini kan orang-orang yang berpromosi melalui website atau apapun gitu ya, atau di marketplace, makanya kenapa ada testimoni? Karena apa nih? Testimoni ini akan membuat konsumen baru tambah yakin. Coba teman-teman mungkin flashback ya, kalau mau beli di sebuah marketplace, lihat apa ini? Review kan gitu kan ya. Wah, ini testimoninya apa ini? Oh, ternyata testimoninya bagus-bagus gitu ya, bintangnya 5, itu kan menarik gitu ya. Terus kemudian kasih garansi kalau memungkinkan ya. Kasih garansi karena begini, kalau kasih garansi akan memberikan rasa aman dan nyaman konsumen untuk membeli. Tapi kan biasanya kalau di dalam marketplace, ya oke, saya akan memberikan garansi dengan Anda memberikan bintang 5, ada yang seperti itu ya. Ada juga saya memberikan garansi kalau Anda melakukan unboxing, nah itu boleh-boleh saja. Terus yang berikutnya jangan lupa setelah garansi, call to action, ajakan untuk membeli. Nah ini konsumen harus diingatkan untuk membeli, jangan salah gitu ya.
Karena apa? Dengan call to action memberitahu bagaimana membeli produk itu, klik yang mana ini, terus kemudian hubungi siapa, berikan yang jelas. Dan yang terakhir, kalau perlu tambahkan ada catatan. Misalnya di catatan itu, misalnya begini, testimoni tambahan, kemudian ada penawaran terbatas, terus kemudian ada penekanan agar membeli dengan segera. Nah, saya mau memberikan satu contoh copywriting. Mengapa harus waspada terhadap playing victim? Banyak orang yang tidak ingin rahasianya terbongkar sehingga dia melakukan playing victim atau berpura-pura sebagai korban. Playing victim memiliki peran untuk mengelabui, menyamarkan atau mengalihkan sudut pandang. Waspadalah atau Anda akan terperdaya. Ikuti pelatihan seni mendeteksi kebohongan untuk meningkatkan kewaspadaan, melindungi keluarga, dan melindungi bisnis Anda. Segera kunjungi www.deteksikebohongan.com. Segera daftar, pastikan Anda tidak tertinggal jadwalnya. Oke, terima kasih. Saya Guru Taufan. Sampai ketemu di video yang lain.